Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 49 bertemu Rani lagi. Kedua orang itu keluar, dan Henry menyeret Guo Warner untuk mencari mobil listrik. Guo Warner berpikir untuk dimanfaatkan olehnya terakhir kali. Jadi dia tidak setuju dengan apapun kali ini dan bersikeras untuk naik taksi. Hal ini membuat Henry yang sudah siap mengambil tindakan merasa sedikit lebih kecewa. Mereka berdua sekali lagi memilih Times Street di Jalan Bandung untuk makan. Meskipun Guo Warner diminta melarikan diri sendirian terakhir kali mereka makan, makanan di sini sangat enak dan tetap membuat Henry memiliki nafsu makan yang baik. Ketika keduanya berjalan ke Times Street, mereka tidak lagi asing seperti sebelumnya. Henry di mata Guo Warner telah menjadi bintang keberuntungan. Henry juga secara alami memeluk bahunya, dan mereka berdua berjalan dan mencicipi berbagai makanan ringan seperti pasangan. Mata Henry tiba-tiba tertarik pada sosok yang menjual barbeque di warung di sebelahnya. Itu dia. Ya, itu adalah gadis yang dia bantu rawat di rumah sakit kota Bandung hari itu. Melihat gadis itu, Henry berjalan ke sana tanpa sadar. Tiba-tiba, sosok Bayu dan Wawan Dermawan muncul di mata Henry, dan mereka keduanya berjalan menuju kedai barbeque gadis itu. Henry berhenti ketika dia melihat kedua orang itu. Dia sepertinya merasa sesuatu akan terjadi. "Rani, apakah penyakit ibumu sudah sembuh?" Ketika Rani melihat Wawan Dermawan, memikirkan penghinaan yang diderita rumah sakit hari itu, dia sangat meremehkan karakternya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk memperhatikan. Sejak pertama Bayu melihat Rani, dia tertarik dengan kecantikan alami dan penampilannya yang tenang. Dia sangat senang dengan ide Wawan Dermawan untuk datang ke Times Street hari ini. "Wawan Dermawan, siapa ini? Tolong perkenalkan kami padaku." "Tuan Bai, namanya Rani, dan ibunya adalah pasien saya sebelumnya." Wawan Dermawan merasa sedikit tidak nyaman saat melihat kilatan cahaya di mata Bayu. "Oh, sayang sekali gadis cantik itu mendirikan kios di sini. Jika kamu kekurangan uang, katakan saja padaku dan aku akan membantumu menyelesaikannya." Bayu memikirkan fakta itu di masa lalu. Selama ini saat dia menunjukkan identitasnya, para wanita akan mengambil inisiatif untuk memeluknya. Hari ini, tiba-tiba dia baik hati, berbicara dan memberi uang, dan bangga atas kemurahan hatinya. "Bos, bisakah Anda cepat menyiapkan kebab kami?" desak seorang pria yang duduk di meja sebelah kami. Sebelum Rani bisa menjawab, Bayu menjadi marah. Dia berbalik dan berkata, "Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang berbicara dengannya?" "Kamu?" Orang di meja di sebelahnya berdiri dan hendak mengutuk. Melihat 4 pengawal datang di belakang Bayu, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menelan kata-katanya. "Keluar, keluar dari sini. Jangan biarkan aku mengganggumu." Bayu berteriak kepada semua tamu. Ketika Rani mendengar Bayu mengusir pelanggan, dia menjadi marah. Akhirnya, ada lebih banyak pelanggan hari ini dan dia memiliki kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jika mereka semua pergi, apa yang akan dia lakukan hari ini?
Dia berjalan ke meja Bayu dan berkata dengan keras, "Halo, tolong pergi dari sini dan jangan ganggu urusanku." Meskipun dia sangat marah, dia melihat pengawal di belakang Bayu tidak baik, jadi dia tetap memperhatikannya kata-kata. "Haha, berbisnis, bukankah bisnis hanya untuk uang? Jika kamu membutuhkan uang, aku akan memberikannya kepadamu. Jadilah wanitaku dan miliki mobil dan rumah mewah. Mengapa menderita?" Bayu berkata dengan senyum cabul di wajahnya. Tangannya meraih tangan Rani. Rani segera mengambil tangannya dan berkata dengan air mata penghinaan di matanya, "Saya butuh uang yang bisa saya hasilkan dengan kerja keras saya sendiri. Jika Anda ingin menggunakan dompet Anda untuk menghidupi seorang wanita, silakan pergi ke tempat lain. Kami tidak ada di sini." Ketika Bayu mendengar bahwa Rani marah padanya, bukannya marah, dia malah tersenyum. Berselera. Semakin banyak wanita seperti itu, semakin berselera tinggi dia. Bayu mengeluarkan seikat uang dari tubuhnya, melemparkannya ke atas meja dan berkata, "Ini 10.000. Yang cukup untuk kamu hasilkan dalam sebulan. Apakah cukup untuk menutupi kamu selama 1 malam?" Pengawal di belakang Bayu memandang Rani dengan ekspresi sinis di wajahnya. Rani benar-benar meremehkan kata-kata Bayu. Dia mendengus dingin dan mengabaikannya, lalu pergi menyambut para tamu. Bayu kecewa. Dan sekarang dia benar-benar marah. Dia mengangkat meja dan berkata kepada pelanggan di sekitarnya, "Saya Bayu, keluar dari sini. Saya akan mengambil alih kios ini malam ini." Awalnya para tamu ini sangat muak dengan kesombongan Bayu. Ketika mereka mendengar bahwa dia adalah Bayu, mereka semua meletakkan sumpitnya, berbalik dan pergi. Rani, yang selalu sabar, menjadi marah. Dia menunjuk Bayu dan berkata, "Ambil uang kotormu dan keluar dari sini. Aku bukan tipe wanita yang kamu pikirkan." Bayu tertegun oleh omelan itu, dan kemudian menjadi marah. "Jalang, jangan malu-malu. Ini keberuntunganmu untuk jatuh cinta padamu. Banyak sekali wanita yang ingin jatuh cinta padaku, tapi aku bahkan tidak punya kesempatan." Melihat situasinya menjadi serius, Ibu Rani buru-buru berjalan dengan kakinya yang tidak terlalu fleksibel, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Bai, maafkan saya. Putri saya masih muda dan tidak berakal sehat, jadi mohon bersabar bersamaku untuk keluarga Bai." Bayu, di kota Bandung semua orang tahu bahwa barusan dia mengira Bayu pergi hanya untuk menyelamatkan mukanya. Tetapi dia tidak menyangka masalah itu akan menjadi masalah besar. "Nyonya tua, saya pikir Anda adalah orang yang bijaksana. Saya telah menunjukkan jalannya untuk Anda, dan Anda dapat mengetahuinya sendiri." Setelah Bayu selesai berbicara, dia duduk di atas meja, melambaikan tangannya, dan menyuruh pengawal itu duduk, dan mulai memanggang dan makan. Mata Rani berkaca-kaca, tangannya memegang erat sudut bajunya. Hatinya sangat sedih dan penuh ketidakberdayaan. Wajah ibunya pun menitikkan air mata. Ia baru saja sembuh dan ingin mencari uang untuk mencari nafkah. Namun tak disangka ia menarik roh jahat tersebut. "Bos, bawakan aku 20 tusuk sate kambing dan 10 tusuk ginjal." Henry memeluk Guo Waner, berjalan mendekat, dan duduk tepat di depan Bayu.
Ketika Bayu mendengar bahwa seseorang ingin makan tusuk sate, dia melemparkan tusuk sate di tangannya ke tanah, berdiri, menunjuk dengan jarinya, dan hendak menghinanya. Tetapi ketika dia melihat itu adalah Henry, dia segera menutupinya. Mulut. Ketika Wawan dermawan melihat Henry, dia juga terlalu takut untuk mengatakan apapun. Ketika Rani melihat itu adalah Henry, dia merasa bahagia, seolah-olah dia melihat seberkas cahaya dalam kegelapan, dan kemudian air mata yang dia tahan mengalir dari matanya, dan bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya. Ibunya tidak mengenal Henry dan tidak tahu bahwa Henry membantunya menyembuhkan penyakitnya. "Ada apa? Apa yang bisa kamu katakan?" Henry mengambil tusuk sate daging yang baru dipanggang di meja Bayu dan memakannya langsung, tidak lupa menyerahkan 2 tusuk sate kepada Guo Waner. Guo Waner baru saja mendengar bahwa itu adalah Bayu, dan dia sama takutnya di dalam hatinya. Jika dia tidak dipeluk oleh Lindsay, dia tidak akan datang. Dia takut bersembunyi dari tuan muda Bandung ini Siti. Apalagi datang ke dokter seperti ini. Makan kebab, bahkan 100 orang pun tidak akan berani. Henry tersenyum, tidak peduli, dan terus makan sendirian. Bab 50. Dia adalah saudara perempuanku, Tuan Hen. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Bayu sudah mengetahui tentang cedera Raja Elang, dan juga mengetahui tentang pengalaman tragis Wang Guoqing dan putranya dipukuli 2 kali dan berlutut memohon ampun. Dia tidak ingin yang ketiga kalinya. Tidak masalah. Aku yang duduk di sini tidak akan mempengaruhi acara barbekyumu. Kita bisa pergi bersama, kata Henry sambil menyerahkan tusuk daging kambing. Bayu sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya berulang kali, tidak berani mengambilnya. Dia tidak berani menyerahkannya kepada Wawan dermawan. Henry mencibir di dalam hatinya. Sial, dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia begitu sombong kepada ibu dan putrinya. Tapi dia seperti cucu bagi dirinya sendiri. Dia tidak pantas dipukuli. Para pengawal di belakang Henry telah mendengar tentang perbuatan Henry dan sangat ketakutan, bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Pertengkaran Bayu barusan menarik banyak penonton. Sekarang melihat Henry duduk di depan Bayu kokoh seperti gunung, makan dan minum, tetapi Bayu tidak marah sama sekali, dan hatinya penuh keraguan. "Bayu, aku baru saja mendengar bahwa kamu meliput warung pinggir jalan malam ini, jadi uang makanku. Aku akan keluar. Aku akan keluar," Bayu berkata cepat. "Lalu apakah kamu memberikannya?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Berikan segera," Bayu melirik pengawal itu, dan segera salah satu pengawal mengeluarkan segepok uang dan menyerahkannya kepada Rani. Rani sedikit kewalahan dan melihat ke arah Henry. Henry mengangguk. Melihat Bayu, dia berkata dengan santai, "Uang kecil ini tidak cukup sama sekali." Tapi matanya menyapu bungkusan uang di meja Bayu. Bayu mengutuk dalam hatinya, tapi dengan cepat mengambilnya dan menyerahkannya kepada pengawal untuk diberikan kepada Rani. Sekarang tidak hanya Rani yang tercengang, tetapi semua orang di tempat kejadian juga tercengang. Latar belakang macam apa pria ini yang benar-benar bisa membuat Bayu membayarnya? Masih sedikit,
Setelah Henry selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Wawan Dermawan. Ketika Wawan Dermawan melihat tatapan Henry, dia secara naluriah menutup sakunya. Henry tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memakan daging ditusuk sate dalam satu gigitan. Tusuk sate itu berdiri tegak dan jatuh secara vertikal. Dia langsung memasukkan tusuk sate itu 3 cm di belakang meja dan menjatuhkannya ke tanah. Dan seluruh tusuk sate itu terendam di permukaan aspal. Hah, seru orang banyak. Wawan Dermawan merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya. Dia segera mengeluarkan seikat uang dari sakunya, berdiri dan memasukkannya ke tangan Rani. Dia menundukkan kepalanya dan berdiri di belakang Bayu tanpa berani berbicara. Tuan Hen, bisakah kita pergi? Bayu bertanya ragu-ragu. Ya, saya tidak pernah menghentikannya. Ngomong-ngomong, gadis ini adalah saudara perempuan saya. Mereka tidak memiliki tempat yang cocok untuk berbisnis sekarang. Jadi itu tidak mudah. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil sebotol bir dan langsung menghabiskannya. Bayu merasa marah dan diam-diam memarahi Henry karena bertindak terlalu jauh. Namun ketika saya melihatnya perlahan-lahan menggulung tongkat besi seperti tali, saya sangat ketakutan sehingga saya langsung diam dan tidak berani berbicara. Dia menoleh untuk melihat pengawal itu dan berkata, "Pergi dan belilah barbeque api di sebelah saya dan berikan kepada saudara perempuan Tuan Hen." Pengawal itu tercengang saat itu. Ini terlalu berlebihan. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Henry mengerutkan kening ketika Bayu melihat pengawal itu tidak bergerak. Dan dia menjadi marah pada saat itu. Ya, pengawal itu berbalik dan pergi. Sulit untuk memiliki toko tetapi tidak memiliki rumah, kata Henry dengan tenang. Bayu hampir menjadi gila. Jika pengawal bodoh ini tidak bertindak bodoh sekarang, mereka tidak akan mengucapkan kalimat berikut. Dalam waktu kurang dari 3 detik, saya kehilangan jutaan lagi. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian tidak berani bernapas dengan keras, dan semua memandang Henry, yang sedang makan sate dengan santai, terlihat sangat alami. Guo Waner memandang Henry di sampingnya, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang membuatnya begitu mendominasi. Rani memikirkan terakhir kali Henry membantu ibunya menyembuhkan penyakitnya secara gratis, dan menolak menggunakan pertama kali untuk membayar obat, dan meninggalkan 20.000 untuk membantu kesehatannya. Saat ini dia bisa mendirikan kios di sini. Saya sangat bersyukur telah menghasilkan uang. Jika dia tidak datang tepat waktu hari ini, aku mungkin. Matanya kabur lagi, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan perlahan muncul di hatinya. Pergi dan beli tokonya segera, lalu ganti namanya menjadi nama Nona Hen. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, jangan kembali menemuiku. Bayu mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan memberikan rumah itu kepada Rani secara langsung. Namun, ada api di hatinya. Seorang pria mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, dan pria yang baik tidak akan menanggung akibat langsungnya. Henry, tunggu dan lihat bagaimana saya menemukan seseorang untuk berurusan dengan Anda. Barang-barang ini harus saya simpan di sini,
dan cepat atau lambat akan tetap menjadi milik saya." Suara Bayu keras, dan kerumunan bisa mendengarnya dengan jelas. Semua orang memandang Henry dengan rasa ingin tahu dan kebingungan. Ibu Rani mendengar bahwa sebuah rumah bernilai jutaan diberikan kepadanya. Ketika dia melihat jas dan sepatu kulit Henry, mengenakan merek ternama, dia mengira Rani sedang disimpan, dan menjadi cemas. Dia hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Rani. Dia tidak menyukai uang, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak punya uang, dia akan diintimidasi. Jika bukan karena Henry hari ini, dia mungkin tidak punya jalan keluar. Bagaimanapun, saya sudah berhutang budi untuk mengobati suatu penyakit, dan saya tidak lagi takut untuk berhutang budi lagi. Bayu, aku tidak memiliki temperamen yang baik, jadi aku tidak ingin ada orang yang menggangguku. Aku harap kamu dapat mengingatnya, dan aku berharap untuk lebih jarang bertemu denganmu. Jangan sampai aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil sebatang bambu dan memasukkannya langsung ke tengah botol bir. Ketika keluar, bir disemprotkan ke sepanjang 2 lubang. Bayu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah pisau tajam menusuk jantungnya dan darah muncrat. "Baiklah, Tuan Hen, saya ingat. Saya berangkat dulu. Dalam waktu setengah jam, saya akan memastikan adik Anda berhasil menjadi pemilik toko." Bayu takut Henry akan berubah pikiran, jadi dia berbalik dan lari. Selama perjalanan hari ini ke Times Street, dia tidak hanya kehilangan semua uangnya, tetapi dia juga kehilangan banyak uang. Dia membenci Henry di dalam hatinya dan ingin kembali dan belajar bagaimana membalas dendam padanya. Henry tidak berbicara. Dia hanya duduk di sana dan makan dengan tenang. Dalam 10 menit, pengawal Bayu memberitahu Henry bahwa semuanya baik-baik saja dan meminta Rani untuk mengambil alih toko. Henry berdiri, memandang Rani dan berkata, "Ayo pergi dan jadilah bos di sana." Rani telah menonton Henry makan tusuk sate selama 10 menit terakhir. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apalagi tujuan Henry membantunya lagi dan lagi. Mendengar sapaan Henry, dia jelas ragu-ragu. Henry berjalan mendekat, memeluknya, dan berjalan langsung ke bar pemanggang api. Guo Wanner dan Ibu Chen memandang kedua orang itu dengan keraguan di wajah mereka, terutama Guo Wanner. Wanita yang baru saja dipeluk Henry tetaplah dia, dan dalam sekejap dia menjadi Rani. Yang paling aneh tak lain adalah Ibu Chen. Dia paling tahu seperti apa karakter putrinya. Dia biasanya tidak memandang laki-laki, apalagi disentuh oleh laki-laki. Hari ini, di depan Henry, dia tampak seperti burung kecil, bersambung.